Karisma tanpa karakter akan membawa bencana. Karisma without character leads to disaster. Artinya karunia yang menonjol perlu diimbangi dengan karakter yang baik. Mengapa demikian? Dengan memahami pentingnya penguasaan diri dan bagaimana mengembangkannya, maka saudara akan dapat menjalani kehidupan yang satu kali ini. Bukan dalam kesia-siaan, namun dengan membawa dampak yang positif baik bagi hidup saudara sendiri maupun orang lain. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna. Orang yang mampu menguasai diri tidak akan mudah menyerah terhadap kesukaran. Dia terus berjuang hingga janji Allah terwujud dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan segala berkat-Nya kepada gereja kita. Mulai hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, ibadah di satelit Kopo akan dilaksanakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 8.30 dan 10 pagi. Ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk beribadah bersama dengan Anda dan mengalami jamahan Tuhan. Kasih dan anugerah Allah telah diberikan kepada kita melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan merayakannya melalui ibadah perayaan Natal pada hari Minggu tanggal 24 Desember yang akan datang. Ibadah akan dilaksanakan dalam 4 kali ibadah di satelit Pasir Koja dan juga secara online. Guna menyiapkan hati untuk menyongsong hari yang sangat penting ini, maka di dalam 4 minggu di depan, kita akan memasuki masa Advent. Masa Advent tersebut dimulai pada hari ini, yaitu 4 minggu sebelum hari Natal. Untuk itu, selama 4 minggu tersebut, kita akan melakukan perenungan secara pribadi seminggu sekali. Penuntun renungan dapat Anda akses melalui website yang tertera di layar. Penjelasan tentang website dan langkah-langkah untuk menggunakannya dapat Anda lihat melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Alkisah di sebuah kota kecil, 3 orang gembala jemaat yang menggembalakan gereja yang berbeda-beda bersepakat untuk bertemu guna menyusun kerjasama agar gereja mereka dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat produktif dan mereka sangat menikmati kebersamaan yang sangat akrab itu. Seusai rapat, mereka meneruskan pertemuan dengan mengobrol bersama. Salah seorang dari mereka berkata, "Saudara-saudara, kita sangat memerlukan persekutuan yang akrab seperti ini. Oleh karena itu saya rasa kita perlu mengenal satu sama lain dengan lebih mendalam tanpa topeng ataupun tedeng aling-aling." Kedua gembala jemaat yang lain menyetujui apa yang ia katakan. Lebih lanjut, gembala jemaat ini pun berkata, "Baiklah, sekarang saya ingin membuat pengakuan pribadi. Sebenarnya saya adalah seorang yang kecanduan minuman keras dan jemaat saya tidak mengetahui hal tersebut. Tolong rahasiakan hal ini dan doakanlah saya." Kedua gembala jemaat yang lain bersepakat bahwa mereka akan mendoakan gembala jemaat yang pertama.
Kemudian gembala yang kedua berkata, saya juga ingin menyampaikan pengakuan. Sebenarnya selama bertahun-tahun saya terikat dengan kebiasaan untuk berjudi dan tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Tidak ada anggota jemaat saya yang mengetahui hal itu. Maukah saudara berdoa untuk saya? Tentu saja kedua gembala jemaat yang lain juga menyatakan bahwa mereka setuju untuk mendoakan gembala yang kedua ini. Sesudah itu gembala yang ketiga berkata, karena saudara-saudara telah membuat pengakuan pribadi, saya juga akan melakukan hal yang sama. Selama ini saya memiliki persoalan, yaitu tidak dapat menguasai diri. Sehingga saya suka bergosip dan menceritakan rahasia orang lain melalui khotbah saya. Mendengar pengakuan ini, langsung wajah kedua gembala jemaat yang lain menjadi pucat pasi dan mereka jatuh pingsan. Memang di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, profesi, pergaulan, pelayanan di gereja, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, masalah penguasaan diri ini sangatlah penting. Sebab orang yang tidak dapat menguasai dirinya bukan saja akan membawa dampak yang negatif terhadap orang lain seperti gembala jemaat yang ketiga tadi, tetapi juga akan merugikan dirinya sendiri. Bentuk dari ketidakmampuan untuk menguasai diri ini dapat beraneka rupa. Di antaranya yaitu tidak mampu menguasai diri dalam hal berbelanja. Orang yang seperti itu akan berbelanja secara impulsif atau membabi buta dan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Hanya karena membaca tulisan obral besar atau midnight sale pada iklan dan etalase toko. Apalagi karena dengan menggunakan kartu kredit, mereka dapat berbelanja tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dulu. Sebagai akibat, mereka pun terbelit dalam masalah keuangan dan terjerat dalam hutang. Bentuk yang lain dari ketidakmampuan untuk menguasai diri ini adalah ledakan amarah di jalan raya atau road rage. Sebagaimana yang sering dimuat dalam media massa, diberitakan tentang pengemudi mobil yang meledak-ledak dalam amarah di jalan raya. Karena merasa pengemudi mobil yang lain menghalang-halangi mobil yang ia kemudikan. Di dalam kemarahannya itu, ia mengacung-acungkan senjata tajam, bahkan senjata api kepada pengemudi yang lain. Ketidakmampuan menguasai diri seperti ini juga sering terjadi di dalam rumah tangga. Sebagai akibat sering terjadi apa yang disebut sebagai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Semua itu hanya merupakan sebagian kecil dari bentuk ketidakmampuan orang untuk menguasai dirinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk menguasai diri adalah sangat penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar orang dapat mengembangkan kemampuan tersebut? Disinilah pentingnya bagi kita untuk menelaah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Yaitu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Di dalam ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada Timotius, muridnya yang ia kasih, tentang bagaimana agar Timotius dapat melakukan tugas pelayanannya secara efektif dan hidup secara maksimal. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Di ayat 6 ini, Rasul Paulus berkata kepada Timotius agar ia mengobarkan atau flame karunia Allah yang ada pada dirinya. Apakah yang dimaksudkan dengan karunia Allah tersebut? Apabila kita meneruskan pembacaan kita sampai dengan ayat 14, maka kita akan mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan karunia Allah di sini adalah karunia Roh Kudus. Nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus sehubungan dengan kondisi dari Timotius di dalam tugas pelayanan yang ia emban di saat itu, yaitu di Efesus, sebuah kota di daerah Turki di masa kini.
Di dalam 3 minggu yang lalu secara berturut-turut telah saya jelaskan tentang kondisi di kota Efesus dan keadaan dari jemaat di kota itu pada masa Timotius sedang berada di sana. Kondisi eksternal maupun internal jemaat yang sangat tidak mudah. Sedangkan sebagaimana yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, pada waktu itu usia Timotius masih sangat muda. Nampaknya beratnya kesukaran yang ia hadapi dan keterbatasan dirinya karena usianya yang masih muda tadi telah mengakibatkan Timotius menjadi patah semangat dan mulai mengabaikan karunia Roh Kudus yang ada pada dirinya. Karena itulah 2 kali secara berturut-turut Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar ia mengobarkan karunia Roh tersebut. Pertama-tama Rasul Paulus menyampaikannya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 15. Yang kedua yaitu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 yang telah kita baca tadi. Sekarang mari kita lanjutkan pembacaan kita dengan membaca ayat 7. Di sini Rasul Paulus menulis lebih jauh sebagai berikut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Di ayat ini Rasul Paulus menyebut 4 hal, yaitu ketakutan, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Dengan menulis seperti itu, maka Rasul Paulus mengutarakan bahasanya untuk mengatasi rasa takut karena beratnya kesulitan yang ia hadapi, maka Timotius memerlukan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri yang dibangkitkan oleh Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi hidupnya. Dengan demikian, maka pelayanan dari Timotius akan menjadi efektif. Dalam ibadah di minggu yang kedua dan ketiga dari bulan ini, saya telah menguraikan peranan dari kekuatan dan kasih yang disebut di ayat 7 tadi. Sekarang, saya akan meneruskannya dengan mengajak saudara untuk menelaah tentang penguasaan diri dan melihat pengaruhnya terhadap efektivitas dari kehidupan kita. Sebagaimana yang tentu telah saudara pahami, hidup yang efektif adalah hidup yang penuh dengan makna dan berdampak secara positif terhadap orang lain. Bukankah kehidupan yang seperti itu yang sangat kita harapkan, sehingga keberadaan kita di dunia ini tidaklah sia-sia. Apabila kita meninjau penguasaan diri ini dalam kaitannya dengan kekuatan dan kasih yang disebut di ayat 7 tadi, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu agar kita dapat hidup secara efektif, maka yang pertama, kita memerlukan kuasa yang adikodrati. Saya ulangi, agar kita dapat hidup secara efektif, maka yang pertama, kita memerlukan kuasa yang adikodrati. Hal itulah yang dikemukakan di ayat 7 yang telah kita baca tadi. Yaitu dalam kalimat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kata kekuatan yang digunakan di ayat 7 ini dalam bahasa Yunani adalah dunamis atau power atau kuasa. Dari kata dunamis tersebut kita memperoleh kata dinamit, dinamo, dinamika, dan dinamis. Semua kata itu menggambarkan kekuatan, power, kuasa, ataupun gairah yang menyala-nyala. Itulah hal-hal yang kita perlukan untuk hidup secara efektif. Memang pada umumnya orang beranggapan bahwa efektivitas hidup seseorang sangatlah tergantung pada tingkat kecerdasan dari orang tersebut. Sehingga apabila orang memiliki IQ atau intelligence quotient yang tinggi, yaitu seperti Albert Einstein yang tingkat IQ-nya sekitar 160 lebih, maka ia akan menjadi orang yang efektif atau berhasil. Sesungguhnya pendapat ini tidaklah selalu tepat. Karena di samping IQ, orang juga memerlukan emotional quotient atau EQ yang baik. Hal tersebut dikemukakan oleh Daniel Goleman.
psikolog lulusan dari Harvard University, dalam bukunya yang sangat populer, yaitu yang berjudul Emotional Intelligence. Dalam buku bestseller tersebut, Daniel Goleman mengemukakan bahwasanya emotional quotient atau kestabilan emosi bisa jadi lebih penting daripada tingkat kecerdasan seseorang. Sebab walaupun orang memiliki kecerdasan yang tinggi, namun apabila ketika menghadapi persoalan ia mudah patah semangat, maka orang tersebut tidak akan mampu mencapai keberhasilan, alias hidupnya tidak akan efektif. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang pentingnya kekuatan atau dunamis yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam diri para pengikut Yesus. Kekuatan yang memungkinkan orang untuk mengatasi ketakutan atau semangat yang patah. Dalam kaitan itu, maka dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10, Rasul Paulus menyebutkan 9 karunia yang diberikan Allah di dalam diri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 9 karunia yang adikodrati atau supranatural, yang artinya yaitu karunia yang melampaui kodrat atau kemampuan manusia. Termasuk diantaranya yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kata-kata pengetahuan, menyembuhkan, mukjizat, dan berbagai karunia lainnya. Tentang karunia-karunia ini, seperti yang telah saya utarakan dalam khotbah di minggu yang kedua, hal itu dapat saudara pelajari dengan mengikuti kelompok pemuridan dasar kekristenan hidup dalam kerajaan Allah yang diselenggarakan secara berkala setiap 4 bulan sekali di dalam gereja kita. Tentu 9 karunia yang disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat 8 sampai 10 tadi belum merupakan seluruh karunia-karunia Roh Kudus. Masih terdapat karunia-karunia yang lain dari Roh Kudus yang membangkitkan kuasa atau dunamis dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Itulah kuasa adikodrati yang sangat kita perlukan baik di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal seperti itulah yang dialami oleh salah seorang anggota jemaat kita dalam kehidupan bisnis atau usahanya. Ia bermaksud untuk menjual lahan yang ia miliki dan untuk itu ia mengiklankannya melalui surat kabar. Walaupun sudah diiklankan berkali-kali, namun demikian tidak juga kunjung ada orang yang tertarik terhadap lahan tersebut. Memang lahan itu berada di jalan yang sangat macet. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu di jalan tersebut terdapat pasar kaget. Itulah pasar yang tidak permanen dan yang hanya beroperasi pada hari-hari tertentu. Dengan kata lain, lahan ini merupakan lahan yang tidak strategis. Sesudah ia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka suatu hari datanglah seseorang untuk melihat lahan yang hendak ia jual tersebut. Orang itu tidak datang seorang diri, namun disertai dengan seorang ahli Hong Shui. Itulah orang yang dipandang oleh mereka yang mempercayainya sebagai pribadi yang dapat mengetahui keberuntungan dari suatu lahan. Si ahli Hong Shui ini mengeluarkan alat yang akan ia gunakan untuk menentukan keberuntungan dari lahan yang sedang mereka tinjau. Sementara itu, anggota jemaat tadi berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta agar Tuhan melakukan mukjizat. Itulah salah satu karunia dari Roh Kudus yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10 tadi. Doa yang bersangkutan tidak sia-sia dan mukjizat pun terjadi. Alat yang dibawa oleh sang ahli Hong Shui tadi langsung menunjukkan bahwa lahan di jalan yang sangat macet itu merupakan lahan yang sangat strategis dan yang akan menguntungkan sang pembeli. Alhasil, walaupun si pembeli tadi mengetahui bahwa lahan tersebut berada di daerah yang sangat macet, namun ia rela membelinya dengan harga yang tinggi. Kalau karunia mukjizat dapat membuat lahan di jalan yang macet laku terjual dengan harga yang tinggi, bukankah karunia-karunia dari Tuhan yang seperti itu dapat mengakibatkan berbagai sisi kehidupan saudara yang lain akan mengalami keberhasilan?
Bukankah karunia-karunia Roh Kudus seperti itu sangat kita perlukan dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Sesungguhnya kita memerlukan kuasa yang adikodrati, yaitu yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam hidup orang yang tidak membiarkan api Roh Kudus menjadi padam, namun terus-menerus mengobarkannya. Selanjutnya, yang kedua, agar kita dapat hidup secara efektif, maka kita memerlukan buah roh. Saya ulangi, yang kedua, agar kita dapat hidup secara efektif, maka kita memerlukan buah roh. Apakah yang dimaksud dengan buah roh yang baru saya sebutkan di sini? Buah roh adalah karakter yang saleh, yang merupakan karya Roh Kudus, dan yang berkembang dalam diri orang yang percaya kepada Kristus, dan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus mendaftarkan 9 buah roh, yaitu dengan menulis sebagai berikut. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh itu pula lah yang disebut oleh Paulus secara ringkas di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di dalam hal ini Rasul Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ingat, bahwa kasih dan penguasaan diri ini termasuk dalam daftar 9 buah roh di dalam Galatia pasal 5 tadi. Dengan menyebut kedua buah roh itu bukan berarti Paulus bermaksud mengatakan bahwa ketujuh buah roh yang lain tidaklah penting. Namun dalam hal keadaan yang dihadapi oleh Timotius, maka buah roh yaitu kasih serta penguasaan diri sangatlah ia perlukan. Timotius sangat memerlukan kasih. Sebab kasih merupakan penggerak kehidupan yang luar biasa besarnya. Memang kasih membuat orang rela berkorban dan berani menghadapi rintangan. Sebagai contoh, seorang pemuda rela menembus jalan yang macet dan banjir oleh sebab hujan yang sangat lebat demi memenuhi janjinya kepada seorang pemudi. Mengapa? Karena ia mengasihi pemudi tadi. Demikianlah apabila api Roh Kudus berkobar dalam hati Timotius dan kasih bangkit dalam dirinya, maka keadaan yang sesukar apapun yang ia hadapi di Efesus tidak akan membuat ia mundur dari pelayanan. Demikian pula halnya dengan penguasaan diri. Hal ini sangat ia perlukan. Sehingga dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 lebih jauh Rasul Paulus menulis seperti demikian. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dengan memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang mampu menguasai diri tidak akan mudah menyerah terhadap kesukaran. Ia rela menanggung penderitaan dengan tabah dan terus berjuang dengan gigih sampai janji Tuhan terwujud dalam kehidupannya. Bukankah sikap seperti itu kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik dalam pekerjaan, relasi, maupun pelayanan. Pentingnya penguasaan diri ini terlihat melalui eksperimen yang dilakukan oleh Walter Mischel, seorang profesor dalam bidang psikologi pada University of Columbia. Psikolog yang sangat ternama yang pernah menjadi dosen di Harvard University dan Stanford University ini dikenal orang oleh karena eksperimen yang ia lakukan, yaitu uji coba yang diberi nama Marshmallow Experiment. Dalam eksperimen tersebut, Walter Mischel mengumpulkan anak-anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak, yaitu yang masih berusia sekitar 4-5 tahun. Di hadapan para bocah tersebut ia menaruhkan marshmallow. Itulah permen yang kenyal, lembut, dan sangat digemari oleh anak-anak. Selanjutnya ia memberitahu bahwa mereka boleh mengambil marshmallow tadi. Namun anak yang mengambilnya di saat itu juga hanya boleh mengambil 1 butir saja.
Tetapi bocah yang bersedia menunggu sampai uji coba ini selesai, maka ia akan diizinkan untuk mengambil 2 butir. Sebagian dari anak-anak itu langsung mengambil 1 butir marshmallow dan mengulumnya di saat itu juga. Sedangkan sebagian lagi menunggu sampai uji coba itu selesai. Masa menunggu yang bagi anak-anak itu terasa sangat panjang, yaitu sekitar 20 menit. Nampak mereka yang sedang menunggu itu berusaha keras untuk menahan diri. Sebagian mereka menutup mata mereka agar mereka tidak melihat godaan yang ada di depan mereka. Sebagian lagi berupaya mengalihkan perhatian dengan berbincang-bincang di antara mereka sendiri. Bahkan ada juga yang berupaya untuk tidur supaya mereka tidak tergoda oleh marshmallow yang ada di depan mereka. Akhirnya sesudah uji coba selesai, masing-masing anak-anak di kelompok yang kedua ini mendapatkan 2 butir marshmallow. Yang menarik adalah penelitian lebih lanjut terhadap anak-anak itu ketika mereka sudah mencapai usia remaja. Ternyata didapati bahwa anak-anak kelompok yang kedua, yaitu mereka yang mampu menguasai diri dan menunggu sampai akhir uji coba, ketika telah berusia remaja, mereka lebih mudah untuk bergaul dengan orang lain, lebih tegas, serta lebih mampu mengatasi rasa frustrasi dikala menghadapi kesukaran. Sedangkan anak-anak kelompok yang pertama, yaitu yang langsung mengkonsumsi 1 marshmallow tadi, ketika sudah berusia remaja, cenderung menjadi anak yang keras kepala, peragu, dan mudah merasa stres ketika menghadapi kesukaran. Uji coba ini menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk menguasai diri adalah sangat penting. Sebab penguasaan diri akan menolong orang untuk mampu mengatasi kesukaran tanpa cepat patah semangat, sehingga membuat orang itu hidup secara produktif dan efektif. Disinilah pentingnya untuk terus membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang menghasilkan karakter yang mulia, termasuk buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri yang sangat diperlukan baik oleh Timotius maupun kita semua. Sekarang yang ketiga, agar kita dapat hidup secara efektif, maka kita memerlukan keseimbangan antara karunia dan karakter. Saya ulangi. Yang ketiga, agar kita dapat hidup secara efektif, maka kita memerlukan keseimbangan antara karunia dan karakter. Itulah keseimbangan antara karunia Roh Kudus, yaitu yang menghasilkan kekuatan, dunamis atau kuasa yang disebutkan di ayat 7, dan karakter, yaitu dalam bentuk buah roh yang telah kita bahas tadi. Di ayat tersebut Rasul Paulus menulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Apabila kekuatan menggambarkan karunia yang memberi kuasa adikodrati, maka kasih dan penguasaan diri merupakan karakter yang adalah buah dari Roh Kudus. Kedua-duanya, yaitu karunia dan karakter ini disebutkan secara bersama-sama oleh Rasul Paulus di ayat 7 ini. Penyebutan secara bersama ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya sangatlah diperlukan dan perlu ada secara seimbang dalam diri Timotius maupun dalam diri kita. Sebab karakter saja adalah hal yang baik. Namun apabila tidak disertai dengan karunia atau karisma, maka hal ini mengakibatkan orang tidak akan mampu mempengaruhi orang lain secara efektif. Hal tersebut dapat kita lihat dalam buku Charismatic Leadership yang ditulis oleh Kevin Murray. Di dalam buku yang laris tersebut dijelaskan tentang pentingnya karunia atau karisma dalam diri seorang pemimpin yang efektif. Sedangkan karunia atau karisma yang menonjol apabila tidak disertai dengan karakter yang luhur adalah sangat berbahaya. Hal ini dikemukakan oleh Peter Kuzmic, seorang teolog yang sangat terkenal dari Kroasia dan yang dikutip dalam buku Polycentric Mission Leadership. Di situ ditulis bahwa Peter Kuzmic berkata, karisma without character leads to disaster. Karisma atau karunia yang tanpa karakter yang luhur
akan membawa bencana. Bukankah hal seperti ini yang terjadi atas diri Simson dan Absalom? Tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karisma yang luar biasa. Namun sayang, karisma atau karunia yang ada pada diri mereka tidak berjalan secara seimbang dengan karakter yang mulia. Alhasil, hidup mereka berakhir secara tragis. Hal yang sama dapat terjadi dengan semua kita. Tanpa keseimbangan antara karunia dan karakter, kita tidak akan dapat mencapai garis akhir secara gemilang atau finishing well, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, maupun pelayanan. Di sepanjang bulan ini, berdasarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7. Kita telah belajar tentang pentingnya untuk mengobarkan karunia Allah, yaitu karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sehingga dengan demikian, kita dapat mengatasi ketakutan dan rasa putus asa oleh beratnya kesukaran yang menghadang. Memang, sebagaimana yang berulang-ulang saya katakan, kehidupan di dunia ini tidaklah terlepas dari kesukaran. Suka tidak suka, siap ataupun tidak siap, kesukaran dapat datang di setiap saat. Namun, apabila kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita tidak lalai dalam mengobarkan karunia-karunia roh yang ada dalam diri kita, serta kita terus membuka diri terhadap karya Roh Kudus dalam menumbuhkan buah roh dalam hidup kita, maka keadaan yang sesukar apapun akan dapat kita hadapi dengan penuh keberanian dan bukan dengan ketakutan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita di dunia yang hanya satu kali ini akan merupakan kehidupan yang efektif. Singkat kata, kobarkan karunia Allah dan bukalah diri saudara terhadap karya Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara. Di dalam semuanya itu, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, para pengikutnya, sebagai yatim piatu, yaitu dalam keadaan sebatang kara. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita melalui Roh Kudus sampai pada kesudahan zaman. Memang, Yesus adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Sang Immanuel, yang kehadiran dan kelahirannya di dunia akan kita rayakan dalam ibadah perayaan Natal pada hari Minggu tanggal 24 Desember yang akan datang. Guna menyiapkan hati untuk menyongsong hari yang sangat penting tersebut, maka dalam 4 minggu di depan, saya mengajak saudara untuk memasuki masa Advent. Kata Advent artinya adalah penantian. Sehingga masa Advent artinya adalah masa penantian. Itulah masa di mana orang menyiapkan hati dan menantikan hari di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Masa Advent tersebut dimulai pada hari ini, yaitu 4 minggu sebelum hari Natal. Untuk itu selama 4 minggu ini saya mengajak saudara untuk melakukan renungan secara pribadi seminggu sekali. Guna melakukan renungan tersebut telah disediakan beruntun, baik dalam bentuk video maupun naskah tertulis yang dapat saudara akses melalui website dengan alamat seperti yang ditayangkan pada layar saudara masing-masing. Website tersebut dapat saudara akses dengan menggunakan handphone atau tablet atau laptop mulai hari ini. Tentang website tersebut dan langkah-langkah untuk menggunakannya akan dijelaskan dalam YouTube channel Doa Fajar Pengharapan mulai hari ini. Silakan saudara mengakses YouTube channel Doa Fajar Pengharapan tersebut, sehingga saudara dapat mengikuti renungan masa Advent tadi tanpa kesukaran. Dengan menyiapkan diri melalui minggu-minggu Advent tersebut, maka saudara akan dapat merayakan Natal dengan penuh makna dan sukacita. Sehingga dengan demikian perayaan Natal kali ini bukan sekadar suatu perayaan biasa,
namun akan menolong saudara untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh iman kepada janji Tuhan. Janjinya yaitu bahwa hal yang lebih baik masih tersedia di hadapan saudara. The best is yet to come. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sehingga kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini kami tidak sebatang kara, kami bukan sebagai yatim piatu. Tetapi Engkau menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup kami dan memenuhi hidup kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sangat kami perlukan dalam hidup ini. Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan penguasaan diri. Sehingga dengan demikian kami dapat mengatasi rasa takut. Dan tidak berputus asa di tengah kesukaran yang menghadang. Karena kami percaya kalau Tuhan melalui kekuatannya bekerja dalam hidup kami, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada orang yang percaya kepadamu yang akan mengalami kemustahilan. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu dan percaya kepada janjimu. Kasih yang menggerakkan kami, penguasaan diri yang membuat kami tidak mudah patah semangat, tetapi terus berjuang dengan gigih dalam iman sampai janjimu tergenapi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia kepada janjinya, yang dalam kasihnya pasti akan menepati janji tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya menyerahkan 11 bulan yang telah kami lewati di tahun ini ke dalam tangan-Mu. Dan menyerahkan 1 bulan di depan sebelum kami menyelesaikan tahun ini. Menjadi bulan di mana kami dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang sanggup melakukan mujizat dan tetap melakukan mujizat sampai pada hari ini. Saya berdoa Tuhan, supaya minggu-minggu Advent sebelum kami tiba pada hari Natal merupakan minggu-minggu di mana iman kami diperteguh, keakraban kami dengan Tuhan diperdalam, sehingga kami dapat memasuki masa perayaan Natal dengan sukacita dan penuh dengan makna. Sehingga kelahiran-Mu 2000 tahun yang lampau benar-benar berarti bagi hidup kami di masa ini. Oh Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan semua doa dan pengharapan ini dengan percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Dia segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita
dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.